Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kembali, kita berjumpa lagi di Kreator Rusak Usik. Salam sapanya menuju kita Krina, harus untuk kita semua. Dan kali ini Kreator Rusak Usik lagi dadakan ini ya, bertemu dengan pemuka ataupun tokoh masyarakat di bidang agama yang jelasnya nih lagi dadakannya nih berjumpanya tuh langsung di rumah saudaranya si beliau. Jadi kali ini kita ingin berbincangkan masalah tentang pengeksploran. Pengeksploran ini yang kita tanyakan tuh masalah tentang dunia-dunia mistik. Si beliau ini adalah dari toko itu pun mengerti tentang itu, apapun yang jenis bentuknya lah. Jadi yang jelasnya intinya kita tanya langsung kepada si beliau. Perkenalkan tuh. Siapa nih Pak? Karebet. Nah. Ya di sebelah kita nih ada nama Bapak Karebet ataupun kita panggil Kang Karebet. Yang kita tanyakan atau mau kita klarifikasikan sebelum pengeksploran malam, yang kita berbincangkan tuh masalah tentang makhluk astral di dunia gaib ke dunia nyata itu kita artikan aja lah di dunia ataupun di agama kita lah, di agama Islam itu seperti apa. Ya Kang, kita mau tanya nih Kang, di dunia gaib itu kalau menurut agama Islam itu seperti apa Kang ya? Salah satu contohnya kayak jin, setan itu memang makhluk yang memang udah diciptakan kian atau memang itu salah satu dari korin? Ya, berbicara tentang makhluk gaib, ya kita tempatkan dulu definisi ataupun pokoknya daripada makhluk gaib ini ya. Yang dibutuhkan pada definisinya ada yang disebut itu jin, ada yang disebut iblis, ada yang disebut setan ya. Ini adalah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebelum manusia diciptakan. Sebagaimana sebelum Nabi Adam diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Baqarah Allah sudah menerangkan bahwa penciptaan Nabi Adam alaihissalam yaitu menjadi seorang khalifah. Yang pada intinya yang dinamakan iblis ini adalah daripada kalangan jin. Boleh dibilang kalau iblis adalah nenek moyang daripada bangsa-bangsa setan, rajanya adalah iblis. Sedangkan setan ini yang sebagaimana telah diabadikan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nas, Allah senantiasa mengingatkan kepada kita seluruh hambanya agar senantiasa meminta perlindungan kepada Allah dari apa yaitu allazi waswisu fi sudurin nas, yaitu yang dimana senantiasa setan ini memberikan bisikan yang menimbulkan keraguan-raguan, prasangka buruk yang pada intinya mengarahkan manusia itu kepada hal-hal yang negatif. Sedangkan bangsa jin di dalam Al-Quran juga dia termasuk ada jin yang ingkar, yang disebut itu ada jin kafir, ada yang disebut dengan jin muslim. Di dalam surah jin ayat 10 ya pada dasarnya sebelum manusia ini menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Qur'anul Karim, dan jin ini pun diantaranya yang jin muslim banyak mendengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an dan banyak yang mereka itu mengerti makna daripada ayat-ayat suci Al-Qur'an yaitu kitab suci kita. Intinya sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah kita memahami dan mengenal bangsa jin adalah yang memang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala karena adalah sebagian daripada syarat ataupun rukun iman.
karena berketepatan yang dimana Bismillahirrahmanirrahim alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah memberi satu motivasi bagi kita umat Islam agar lebih mawas diri dan memahami makna yang terkandung pada ayat ini secara batiniah, ya, bukan hanya sekedar daripada arti. Mengapa demikian? Karena yang dikatakan bangsa jin termasuk itu adalah benda yang gaib, makhluk gaib yang tidak dapat kita lihat dengan mata telanjang kita, tapi keberadaannya memang ada dan wajib bagi kita ini orang yang beriman meyakini keberadaannya. Meyakini keberadaannya itu ada jin, ada setan, ya, ada iblis, ya, itu ada bangsa siluman. Nah, di sini definisinya sedikit berbeda. Jadi Kang, kalau misalnya ini kita ada tuh banyak orang yang memverifikasikan ya kan, teman-teman ya. Ada tuh penampakan kan gitu. Itu dari sebagian jin mana itu? Ataukah memang jin fasik atau memang itu suatu dari makhluk-makhluk yang memang udah kian gitu? Apa memang makhluk dari jin-jin kafir, apa memang mana kita bilang susah lah gitu? Itu yang sering nampak yang ganggu kita tuh dari sebagian golongan jin mana itu, Kang? Yang kebiasaan banyak terjadi, ya lebih kurang kita mengingat, kita tarik undur lebih kurang daripada 30 tahun yang lampau, ketika abang masih kecil dan beranjak dewasa hingga sampai nanti berumah tangga mendekati di dalam rumah tangga. Pada saat itu, ketika itu abang belum memahami dan belum berupaya untuk mencari dan mendalami agama ataupun pemahaman di dalam agama kita. Termasuk abang adalah salah satu manusia yang suka berbuat musyrik dengan mengadakan suatu ritual-ritual yang kepada benda ataupun kepada suatu makhluk ataupun benda yang dinamakan benda pusaka apa segala macam. Nah, ketika itu abang mempunyai suatu semangat sebelum mengenal agama ini, sebelum mengenal dan mendalami agama yang begitu mulia ini, agama yang amat diridhai Allah Subhanahu wa taala, yang mengarahkan manusia itu agar menjadi manusia yang seutuhnya, yang amanah terhadap amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Berarti teman-teman, Kang Karebet sebelum menjadi pemuka ataupun tokoh masyarakat bidang agama, berarti Kang Karebet ini dulunya adalah seorang pendekar ya. Kalau zaman sekarang kita bilang, kalau dulunya ya seorang gitulah. Jadi sehingga si Kakang ini itu kan pingin tahu ya kan, kok bisa dulu yang dulunya sakti seorang pendekar tiba-tiba kok gimana kok bisa kembali lagi ke jalan itu bagaimana itu Kang awal mulanya gitu? Ya, awal mulanya itu di dalam hati Kakang itu seperti ada suatu pertikaian dan perdebatan, ya, bahwa yang Kakang kerjakan itu awal mulanya Kakang itu merasa bangga, ya, dapat menghadirkan makhluk-makhluk astral, dapat masuk ke dalam tubuh abang tanpa abang minta ataupun diminta, mereka selalu datang. Dan ketika itu ada juga banyak orang juga yang datang ke Akang, ya istilahnya minta dibantu dalam dia mengidap suatu penyakit. Dengan hal yang demikian abang berupaya menghadirkan bangsa-bangsa makhluk astral inilah, contohnya salah satunya seperti Panglima Harimau Putih adalah pimpinan, ya, yang sampai saat ini pun jin yang namanya Harimau Putih ini adalah seorang hamba Allah yang soleh dahulunya, dan ketika meninggal dunia ada seekor harimau yang lewat, dan ketika meninggal dunia korin yang mendampingi kita ini manusia dari lahir, nah inilah masuk kepada harimau putih itu. Nah, begitu sifatnya, sehingga di saat itu abang Kakang berpikir, kalau memang ini hak dari Allah Subhanahu wa taala, sudah pastilah kita akan lebih bersifat ulas asih dan bersifat rendah diri. Tetapi ketika itu
di saat itu, di saat abang masih berada di dalam pengaruh-pengaruh hal-hal yang demikian, abang merasa abang ini mempunyai suatu kelebihan yang mempunyai dapat begini begitu segala macam ya. Nah, dan pada intinya di situ terus abang mencari di dalam abang pengamalan itu, terus mencari titik benarnya, sehingga alhamdulillah dengan sendirinya Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu hidayah kepada abang, yang di saat itu abang mengerti titik benar daripada bagaimana usaha iblis dan jin ini untuk menggelincirkan umat manusia, sampai pada dasarnya sama sekali mereka itu, manusia ini tidak lagi beriman kepada Allah dan Rasulnya, apalagi pada dasarnya itu. Berarti itu salah satu menyebabkan kita tuh kalau kita terusi bisa menjadi kafir lah kita ya. Iya, sesuai dengan isi daripada kitab suci Al-Quran kita dan ajaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Berarti masalah yang tentang penampakan jin itu berarti itu salah satu, terutama intinya jin fasik lah. Iya. Itu perbedaan jin dengan korin apa bedanya itu, Kang? Kalau perbedaan jin dengan korin memang sama-sama, sedangkan jin yang disebut jin itu adalah bangsa halus yang memang ketika itu memang sudah diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka menguasai bumi ini selama ribuan tahun. Kalau korin? Dan korin itu ada hanya pada khusus setiap manusia. Ya, kalau dalam bahasa Kejawanya itu banyak dikenal orang-orang kita Jawa yang mendalami ilmu kejawen, seperti sedulur pafat limo pancer. Nah, itu. Jadi dari situ pemujaan nafsu ini, pemujaan hal yang demikian itu didalami dengan melakukan ritual-ritual seperti puasa mutih, ya, puasa Senin Kamis dengan hitungan dengan itu puasa wasol, ya. Berarti itulah perbedaannya ya kan. Tadi sebenarnya sih banyak lagi yang mau kita klarifikasikan sebelum kita pengeksploran malam ini teman-teman ya. Jadi yang mau kita berbincangkan itu ya itu tadi masalah tentang jin di keagamaan lah semuanya. Jadi ada yang mau kita tanyakan lagi nih, Kang. Ya. Kan ada nih setiap orang yang meninggal, kan ada tuh, oh itu ini si Anu itu nampak duduk di rumahnya, itu sini, itu memang berwujudan si korin itu, apakah memang ada lain dari selain dari itu, Kang? Kok masalah penampakan seperti itu? Ya, yang pertama kali sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, setiap yang berjawa pasti akan mati. Dan setelah menjalani proses kematian itu, maka disitulah pada hari kiamat nanti Allah akan menyempurnakan amalan-amalan kita. Maksudnya yang abang ingin sampaikan, setiap manusia di dalam tidurnya itu, ruh daripada manusia yang tertidur itu semua itu berada dalam genggaman jari-jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana ketika manusia itu telah sampai pada waktu yang ditentukan yaitu ajalnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak melepaskan ruh yang dipegangnya, tetapi Allah hanya sekedar melepaskan ruh-ruh orang-orang yang belum sampai batas waktu kematiannya. Isinya orang yang sudah meninggal dunia itu ruhnya dipegang oleh Allah Ta'ala. Jadi seperti yang adik Fajar yang tertanyakan tadi, orang yang meninggal dunia kadangkala ada yang terlihat di rumahnya atau kadangkala dalam suatu perjalanan dijumpai sekolah. Ini ada dua. Ya, itulah yang saya tanyakan. Yang pertama yaitu adalah korin. Itu adalah nafsu yang memang pada dasarnya mereka itu telah mendampingi kita. Kita mengerti, dia mengerti bagaimana kebiasaan kita, kelakuan kita, wujudnya sama, tidak sedikit pun membuang, tingkah laku dan perkataannya itu semua sama. Yang kedua yaitu khodam. Khodam itu adalah suatu ilmu yang dituntut dan dipelajari ataupun suatu benda yang di dalamnya itu diisi atau sudah terdapat di dalamnya itu satu kekuatan negatif. Nah, inilah intinya. Jadi hanya dua titik kesimpulan yang abang buka pada malam ini, masalah tentang korin ya, dan kodam pusaka ataupun ilmu yang dipelajari manusia pada umumnya. Baik mereka itu
yang menggunakan atas nama Al-Quran, ya contoh seperti kita umpama seperti Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah, maaf ya, di dalam surah Al-Fatihah ketika itu dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya Al-Fatihah ataupun suratul Yasin ini menurut keinginan daripada sang pembaca. Kadang-kadang kita umat manusia ini mempelajari ilmu atau kitab suci Al-Quran hanya untuk kepentingan dunia kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak memberikan pembimbingan secara rohani, ya. Sehingga ilmu-ilmu yang mereka pelajari nantinya secara tidak langsung akan mengikis habis amal mereka karena mereka menjalankan di dalam membaca ayat suci Al-Quran ataupun mengamalkan ibadah puasa sunnah, mereka itu menginginkan satu kelebihan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mempunyai dasar sebagaimana lillahi anta maksudi waridok tamak dubi. Nah di sini. Oh, berarti itulah perbedaan korin sama jin tadi itu. Iya. Berarti memang yang jelasnya korin itu memang sudah ada di dalam tubuh kita selahirnya anak dari cucu Adam. Iya. Itulah diturunkan oleh Allah untuk jadi pengawalnya, ataupun kita bilang lima pancar, sedulur papa lima pancar. Tapi ya begitulah yang dinamakan korin ini tadi. Pada dasarnya itu adalah nafsu, ya, nafsu kita, yang dimana nafsu yang senantiasa mengarahkan kepada kita perbuatan jahat. Itu banyak ada dalam beberapa kitab itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh imam-imam kita baik dalam golongan sufi atau mereka yang banyak mengupas ilmu tentang ini. Nah, jadi yang kita khawatirkan di saat sekarang ini, tuntutan zaman semakin maju, elektronik semakin canggih, ya, otak kecerdasan manusia semakin meningkat, tetapi kecerdasan batiniah, ya, kecerdasan batiniah yaitu kecerdasan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kita asah, sehingga kita seringkali mencampur adukkan pemahaman ilmu agama dengan pemahaman akal kita, yang dimana itu hanya sekedar untuk kepentingan nafsu kita semata. Jadi korin berbeda dengan jin. Jin memang sama-sama namanya ini adalah jin korin, itu nama sebenarnya jin korin. Tetapi jin korin ini memang diperkhususkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita melahir, sama-sama anak cucu Adam yang lahir. Tapi jin yang lain pada umumnya ya mereka itu ada yang beribadah sesuai dengan apa yang dipahami dan pelajari, dan pun ada sebagian jin ini ingin kembali masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah intinya. Jadi yang jelas karena kita sudah mempunyai wadah, ya, karakter nafsu yang dinamakan jin korin yang berada di dalam, maka setan itu sebenarnya hanya tinggal sedikit saja berjalan untuk mengotak-atik dan menjerumuskan umat manusia. Jadi teman-teman tahu kan, pengeksploran kita hari-hari adalah mencari tentang kebenaran antara jin dengan korin. Jadi kita udah gak panjang mulut lah jadi ujung-ujungnya kan. Jadi itulah nanti Kang Karebet ini pun juga akan ikut mengeksplor bersama kita, ya kan. Dan juga dia pun yang akan membawakan ya pengarahan atau juga untuk membimbing kita, dan juga dia pun ikut dalam berpartisipasi ataupun pembawa acara lah yang terutama. Dan kita pun mengeksplor ini pun kita nggak asal usak-usik, ya kan, nggak seperti channel kita, tapi kita usak-usiknya itu kita secara sopan, hal yang sopanan, ada adab dan akhlak, ya kan. Jadi nanti kalau misalnya tergambar ataupun terlihat oleh diri kita pun juga di kamera nanti itu Kang Karebet ini akan memperjelaskan di situ juga nanti. Kok itu apa yang nampak? Apakah itu jin fasik? Apakah itu korin? Atau apa itu dari sebagian jin muslim? Kan gitu. Jadi terlebih dahulu ya teman-teman ya, jangan lupa subscribe-nya, like dan share-nya. Dan juga komennya. Mana tahu ada kata-kata yang salah di dalam perbincangan kami berdua ini. Ya maklum, harap kawan-kawan semuanya itu
mengomen lah di mana kesalahan titik kurangnya, biar kami sebagai tim kreator Usak Usik ini biar bisa tahu kesilapan kami, kekurangan kami, dan juga di mana kesilapan semua itu kan. Jadi kawan-kawan semua tunggu aja nanti pengeksploran kita. Itu kita eksplor di rumah Kang Karebet sendiri, itu di wilayah Rumah Galuh ya, Kabupaten Langkat, Kecamatan Sebingai, ataupun kita bilang yang tahunya itu di daerah Kecamatan Kuala. Di situ banyak sejarah teman-teman. Sejarahnya itu mistiknya itu banyak. Di situ ada sejarah di balik tentang keadatan, di balik tentang sejarah ya keagamaan, juga di balik sejarah tentang segala semuanya lah. Jadi kita mengklarifikasi itu kita cangkup ke keagamaan semua. Jadi kita mengekspor malam ini kita tidak ada sedikit pun untuk menjadi satu pedoman, tapi kita membuktikan dan kita juga sebagai umat muslim kita mempercayai ada namanya rukun iman. Dan juga kita harus tahu kan gitu. Jadi kawan-kawan semua tunggu aja eksploran kami nanti. Lebih lanjutnya masih posisinya Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon lahir batin. Kami seluruh kru channel Usak Usik mohon maaf sebesar-besarnya. Dan juga sekaligus kita sudahi perbincangan kita kan. Nanti kita tunggu aja selanjutnya kapan itu dan di mana itu. Kalau teman-teman mensubscribe banyak, mensupport kami dengan cara mensubscribe dan juga like, kami akan terus menguak semua dan juga menyusuri apapun itu, dimanapun dan kapanpun. Jadi jangan lupa ya teman-teman ya, tak tolong subscribe-nya, like dan share ke teman-teman semua. Dan ini pun kawan-kawan ya, ini pun kita pun sebenarnya pun lagi live streaming juga, tapi live streamingnya adanya di Facebook, bukannya di channel YouTube. Facebooknya apa Kang? Nuril. Nama Facebooknya Nuril. Nuril itu seperti gambar Profil Kareb apa yang ada privasi gitu. Dari Siti Aziza. Aziza, dari Aziza situ ada tuh perbincangan kami di tanggal berapa nih Kang? Saya lupa. Tanggal berapa? Tanggal 16. 16 ya. Di tanggal 16 bulan 5 tahun 2021 tepat pukul jam 8 malam. Jadi ya cuma ini dulu lah yang kita perbincangkan untuk malam ini, dan selanjutnya nanti ada lagi video-video menariknya di konten kami ini. Bukan hanya untuk horor dan mistik aja, tapi keagamaan, budaya dan juga ya sejarah lah yang akan menguak semua ini, yang akan kami menguak semuanya. Jadi banyak sejarahnya itu di daerah Sumatera Utara ini, banyak sejarahnya kawan-kawan. Jadi jangan lupa lagi ya, udah sama ini udah 3 kali saya minta subscribe-nya, like-nya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.